Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz wal asatijah, yang insya Allah senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami menyapa para pemirsa Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada, yang mengikuti pengajian Ba'da Asar melalui streaming Masjid Istiqlal TV. Mudah-mudahan kita senantiasa juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari yang berbahagia ini, kita lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan mengikuti kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang kita sudah membacanya dari beberapa bulan yang lalu. InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan sedikit sambil mengisi waktu kita di sore hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini diterima segala amal ibadah kita dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, kita tabarukan mengambil berkah dari Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari yang telah menulis kitab yang kita kenal dengan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kita masih akan menuntaskan babul ilm, dalam bab tentang ilmu. Qala Syekhul Musannif tanbihu. Ini sebuah peringatan. Inna awwala wajibun. Sesungguhnya yang pertama ada kewajiban. Alal abai li auladi. Ada kewajiban seorang bapak atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Kita ini seorang bapak-bapak memiliki kewajiban kepada anak-anak kita sekalian. Ta'limihim, untuk memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak kita sekalian. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi Makkah. Di mana pendidikan itu, kata beliau, yaitu kita ajarkan ke anak-anak kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi Makkah. Nabi diutus di kota suci Mekah. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ini dasar sekali, pendidikan dasar kepada ya anak-anak kita untuk ya kita ajarkan tentang sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ba'asa bi Makkah. Nabi diutus di kota suci Mekah. Wa mata wa dafnu bil Madinah. Dan yang berikutnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu bahwa Nabi wafat dan dikebumikan, dimakamkan di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ini penting, ya. Setelah kita ajarkan tauhid, akhlak kepada anak-anak kita, ini jangan lupa, ya. Kata beliau Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau ini penting kita ajarkan. Ya, sosok baginda Nabi, beliau diutus di kota suci Mekah, ya. Lalu beliau wafat di kota suci Madinah. Ini penting, jangan lupa. Kita ajarkan anak-anak kita tentang hal ini.
Nah yang berikutnya, i'lam anna awwalu ma yalzimu al-mukallaf, ketahuilah kata beliau, sesungguhnya yang mula-mula ma yalzimu, apa yang wajib al-mukallaf bagi orang yang mukallaf. Ya, seperti kita ini al-mukallaf ya, yang sudah kena beban ya untuk menjalankan hukum-hukum syariah. Kata beliau, yang pertama ta'limu syahadatain wa ma'nahuma wa jazmun i'tiqadihi. Yang pertama yaitu mengajarkan dua kalimat syahadat dan juga meyakini kedua hal tersebut. Ya. Jadi bukan cuma diucapkan dalam lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Nah itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Dua kalimat syahadat. Nah yang berikutnya kata beliau, summa ta'limu zawahiru ilmi tauhid wa sifatillah wa illam yakun anid dalil. Yang kedua, yang kita didik diri kita dan anak-anak kita, yang kedua adalah mengajarkan ya sesuatu yang zahir dari ilmu tauhid ya, dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala wa illam yakun anid dalil, meskipun sifat Allah itu tanpa adanya dalil. Kita mengenal sifat Allah itu ada berapa? Ada 20 yang dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya, seorang mufti Betawi ya. Pada abad ke-19 beliau mengarang ya, Habib Utsman bin Yahya. Itu gurunya para habaib, para wali. Beliau itu mengarang sifat 20 atau sifat ya wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu ya, ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ini yang kedua, kita harus ya mengajarkan tentang hal tersebut, sifat wajib bagi Allah. Ya, kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu wujud. Ya, qidam, Allah juga terdahulu. Ya, tanpa adanya pendahuluan. Ya, Allah itu awal wala ibtida. Allah itu yang pertama tetapi tidak didahului oleh yang lain. Kalau kita kan ada yang didahului. Kita ini ada, sebelumnya ada orang tua kita. Bedanya kita dengan Allah seperti itu. Ya, kalau Allah permulaan tetapi tidak didahului oleh yang lain. Dan Allah ya wal akhir bila intiha. Allah itu terakhir tetapi tidak ada yang ya sesudahnya. Itu sifat yang harus kita yakini bahwa Allah itu terdahulu. Itu masih banyak ya, panjang itu urusan sifat wajib bagi Allah. Nah yang berikutnya, karena singkat pengajian kita ya, masih ada kegiatan lain tentunya, persiapan nanti malam ya. Kita sedikit saja tabarukan dengan membaca kitab ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan sir ya, rahasia dari penulis kitab ini, keberkahan karena beliau adalah seorang yang bermazhab Imam Syafi'i ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari dari India ya. Banyak para habaib, para alim ulama juga mengkaji kitab beliau ya, kitab Irsyadul Ibad. Nah yang berikutnya, summa ma yahtaju ilaihi ya al-iqamah faraiduddin ka arkanis shalah was shaum wa surutihuma. Kata beliau, lalu kita juga ajarkan, kita didik diri kita ini untuk ya, yaitu sesuatu yang dibutuhkan ya, kewajiban yang dibutuhkan. Seperti apa? Faraiduddin, seperti fardunya agama, seperti ka arkanis shalah. Kita wajib tuh belajar tentang rukun sholat. Ya, tidak boleh tidak, harus kita faham rukun sholat. Harus hafal tuh rukun sholat, sudah tahu kita sholat ini rukunnya apa aja. Yang pertama tentu nih, niat. Sholat asar tadi kalau nggak niat batal sholat kita. Batal, itu banyak dikaji dalam beberapa kitab fikih. Ya, kitab niat ada di dalam hati. Belum lagi yang kedua wasaum,
rukun puasa. Apalagi Ramadan ini wajib. Harus tahu tuh rukun puasa Ramadan apa aja. Harus kita kata di sini kata beliau wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya. Wasurutahuma. Wasurutuhuma artinya syarat-syarat puasa dan sholat juga harus kita ketahui. Ya, selain rukun syarat-syaratnya juga kita harus ketahui. In malakan malan nisoban walau kana hunaka sa'an. Kata beliau dan juga zakat. Ya, yang ketiga juga zakat, rukunnya, syaratnya juga harus wajib kita belajar tentang hal tersebut. Kata beliau di sini, ya, nisabnya juga harus tahu zakat. Walau kana hunaka sa'an. Di sini dalam bahasa Arab hunaka sa'an, walaupun di situ ada amil zakat. Ya, amil zakat kadang-kadang kan begini, Pak. Kita ini nggak mau belajar zakat, ada amil. Ya, ada amil, kita ngerasa sudah serahkan kepada amil yang tahu nisabnya, yang tahu. Tidak. Kita juga wajib belajar ilmu tentang zakat. Ini kata beliau ya dalam kitab ini. Ya. Wal hajj in kana mustati'an lahu. Dan yang berikutnya juga tentang rukun-rukun dan syarat haji bagi yang mampu melakukan perjalanan haji. Makanya kalau orang mau berangkat haji harus ya manasik, punya ilmunya, Pak. Kan istito'a itu mampu itu bukan cuma harta, tetapi mampu secara ilmu, mampu fisiknya, mampu hartanya. Itu baru hajinya mabrur. Hajinya insya Allah jadi haji yang mabrur. Bukan hanya dia bisa keluarkan uang untuk perjalanan ibadah haji, tetapi dia juga harus punya ilmunya selama di sana dia melaksanakan ibadah haji. Baik, yang berikutnya, summa alal ahkam allati yaksiru wuku'uha. Yang berikutnya juga kita harus belajar tentang hukum-hukum yang sering terjadi. Ya, kita harus ngerti nih, belajar. Ya, kalau hal ini ya kita katakan fikih. Ya, fikih. Sering kan kita dalam hidup ini ada hukum-hukum yang sering terjadi, Pak. Ya. Bagaimana ketika misalkan ya seorang imam itu lupa kunut. Kita ini makmum harus seperti apa? Ya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini kan kalau lupa kunut imam kita ya harus apa? Sujud sahwi. Itu bagaimana cara-caranya? Nah, itu dibahas dalam ilmu fikih. Ya nanti ya belajar ilmu itu ya. Saya nggak terangkan di sini karena akan panjang urusannya. Ya. Jadi kita diwajibkan untuk belajar tentang hukum ya, ilmu fikih. Ada Fathul Mu'in, ada Fathul Qarib, Safinatun Najah, kitab-kitab fikih yang mu'tabar. Nah, yang berikutnya, in arada yubashiru akdan bai'an kana au ghairihi ka'arkan. Dan yang berikutnya kita juga wajib belajar tentang yaitu akad jual beli, ya. Jadi seperti rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, Pak. Ini sudah orang mulai meninggalkan, Pak. Ya, jual belinya dia biasa saja, ya. Dengan kompromi-kompromi, padahal Islam agama kita mengatur hal-hal tentang jual beli. Ya, jual beli ada akadnya, ada ijab kabulnya. Kalau yang benar kan seperti itu, Pak. Ya, yang betul seperti itu. Ada ijab kabul. Ya, saya terima ya barang ini ya, saya serahkan. Itu harus dalam kitab fikih banyak dibahas ya. Ya. Itu kitab-kitab yang membahas tentang hukum jual beli. La siyama fi rububiyat liman khada fiha wa qawajibal qism. Nah, yang berikutnya juga dikatakan apalagi dalam urusan yang berkaitan dengan ribawi. Hati-hati, Pak. Riba ini berbahaya. Terkadang terselip dalam jual beli. Ya. Wahalallahu bai' wa harama riba. Dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kita
Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, riba ini harus kita tinggalkan. Ya, ini panjang kita membahas tentang riba ini. Kalau jelasnya riba itu ada sesuatu yang diharamkan, mengambil ya sesuatu yang ya seperti bunga bank, ya bunga itu kan riba, ya. Atau ya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ada manfaatnya itu juga riba, Pak. Ya, misalkan contoh, kita di awal ada akad, ya nanti saya akan kembalikan hutang saya, ya kembalikan hutang saya, tolong dilebihkan. Nah, ini sudah masuk riba. Hati-hati. Hati-hati tentang hal-hal ini. Ini masalah jual beli itu panjang, banyak sekali yang dibahas. Ya, hati-hati dengan hal-hal yang bersifat riba. Bisa jadi sholat kita tidak diterima, ya hanya gara-gara ada terselip dalam diri kita praktek-praktek tentang ribawi. Liman khada fiha wa kawajibatil qism bainal zauzat wal qiyam bil mamalik. Nah, yang berikutnya ada kewajiban bagi kita ini belajar tentang kewajiban al-qism, yaitu memberikan nafkah kepada istri kita, Pak. Harus tahu tuh. Ya. Kita sudah berumah tangga, seorang suami punya kewajiban menafkahi istri, Pak. Baik lahir maupun batin. Itu harus ada ilmunya kita. Harus punya ilmu tentang kita memberikan nafkah kepada istri kita, Pak. Di sini dalam kitab beliau penulis menyatakan demikian. Ini penting, ini wajib. Kata beliau ini sesuatu yang wajib. Ya. Nah, kalau Bapak nanti menemukan kitab tuh ada kitab Anwarul Masalik, ya, Umdatus Salik, ya, sarah dari kitab Umdatus Salik itu dibahas. Nafkah itu seminimal mungkin sehari kita memberikan kepada istri itu 1 mud, 1 liter, Pak. 1 liter beras. Itu minimal. Mohon maaf, mungkin ada yang ya ekonominya pas-pasan, ya, nggak mampu lebih dari itu. Minimal sehari itu hitungannya 1 mud, 1 liter. Kalau kita sudah banyak uangnya boleh 2 liter, itu hitungan. Lebih dari itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, boleh juga sebulan kita kasih nafkah istri, boleh juga, itu menurut pendapat para ulama. Ada juga yang mengasih nafkah itu sehari, setiap hari. Ya, nafkah istri sehari. Ada juga modelnya, 2 model itu boleh dipakai. Boleh dipakai. Baik, yang berikutnya, wayajibu aidon. Nah, yang terakhir, kata beliau Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau ini, wayajibu aidon, wajib juga ta'lim dawa'u amradul qalbi, yaitu belajar tentang obatnya sakit hati, Pak. Ya. Ada ternyata penyakit hati, kata beliau di sini, kal hasad, seperti hasud. Itu penyakit hati, Pak. Hasud. Ya, hasud itu apa hasud? Hasud itu temennya iri. Ya. Dengki. Ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu namanya hasud. Dengki itu penyakit, Pak. Hati-hati. Ada nggak kira-kira di dalam diri kita ini? Kalau ada, itu terjangkit, namanya penyakit hati. Bahaya. Bahaya kalau ada penyakit hasud. Ya. Ya, kalau dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu dikatakan, kalau ada kita ini iri terhadap nikmat yang ada di dalam diri saudara kita, itu sama saja kita membenci Allah, Pak. Nauzubillah. Hati-hati. Kita lihat saudara kita dapat rezeki, kita ini iri, ya, nggak senang ada saudara kita, itu sama saja nggak senang sama Allah. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah, ya, bisa dibaca dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Hati-hati, ini penyakit hati nih, bahaya, lebih bahaya daripada penyakit fisik.
Ya, penyakit fisik kan jantung, paru-paru gitu kan, penyakit banyak yang lain tuh. Nah, kalau penyakit hati ini hasad, hati-hati. Ini wajib kita belajar tentang bagaimana cara mengetahui penyakit hati seperti hasud, dengki. Nah, yang berikutnya penyakit hati itu yang kedua waria. Penyakit yang kedua ada ria, Pak. Ria tahu apa enggak? Ria. Ria itu bahasa kerennya pamer. Pamer. Ibadahnya pengen dilihat oleh orang. Itu kurang lebih pengertiannya begitu, Pak. Ya. Jadi ada orang banyak ibadahnya beda. Ya. Giliran sendiri ibadahnya cepat sholatnya. Nah, itu kelihatan dia ini ria nih. Orang ria pengen dilihat oleh orang. Ini bahaya. Kalau ada di dalam diri kita ini nauzubillah, itu penyakit hati yang berbahaya. Walau ujub, yang ketiga wajib kita belajar tentang obat penyakit hati yaitu ujub. Ujub itu apa, Pak? Sombong. Ya, bahasa kita kerennya itu sombong, kiber, ya, takabur, sombong, nggak boleh. Ya, nggak boleh ada sifat sombong di dalam diri kita. Kita harus belajar bagaimana cara mengatasi sifat ini. Ya, kita harus belajar ilmunya. Makanya di sini harus punya ilmu cara mengobati penyakit hati itu. Belajar. Kalau di kita ini ada ilmu tasawuf. Ya, Bapak Ibu, ya kalau Habib Umar sudah banyak kitab-kitab beliau tuh. Habib Umar Al-Hafiz, kitab tasawuf yang beliau tulis, ya, itu banyak. Bisa kita baca dalam kitab-kitab beliau. Ya, sederhana bagaimana bahaya lisan, bagaimana bahaya hati yang lalai dan sebagainya, itu banyak kitab beliau. Itu dalam rangka mengobati penyakit hati ini banyak sering dijumpai dalam diri manusia. Hatinya itu selalu suka ke hal-hal yang berbau dengki, sombong dan riya. Nah, yang berikutnya wal kiber, sifat sombong sama yang tadi. Wa itiqadun ma warada bihil kitab was sunnah, yang telah diterangkan, ya, yang telah diterangkan di dalam kitab, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita sudah menyudahi bab tentang ilmu, Pak. Ya, pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang bab wudu, ya, tentang keutamaan berwudu dan juga kaitan dengan rukun dan syarat-syaratnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Irsyadul Ibad, mengingatkan kita kepada kita sekalian bahwa kita tiada henti-hentinya menuntut ilmu, belajar dan terus belajar. Duduk di majelis ilmu, ya, majelis seperti sekarang ini, itu adalah memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Hati kita akan terjaga, Pak. Ya, hati kita akan terjaga ketika kita berada di majelis ilmu, majelis zikir, tablik akbar, itu kan sedang perkumpulan-perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu kita terbatas, sedikit mengingatkan kita sekalian agar kita senantiasa mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita, keluarga kita sekalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan kita harus memberikan pengenalan tentang ketauhidan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pribadi Rasulullah SAW. Beliau diutus di kota suci Mekah, lalu beliau diwafatkan di kota Madinah. Bagaimana dalam sepanjang sejarah itu beliau melakukan dakwah dan seterusnya, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian mengisi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita sekalian dengan Al-Quran, dengan sholawat kepada Nabi, dengan belajar ilmu. Insya Allah ilmu akan menerangi hati kita, menerangi jiwa kita sekalian, menerangi pikiran kita sekalian, yang pada akhirnya kita kelak diantarkan oleh ilmu yang kita pelajari
menuju Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum.